Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Kurnia dengan NIM 23650056. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4, yaitu yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana siber. Yaitu kita masuk pada pendahuluan dan konsep dasar. 1. Capaian pembelajaran meliputi pemahaman lokus dan tempus delicti, analisis asas legalitas, identifikasi 4 asas hukum pidana di Indonesia, dan evaluasi pengecualian internasional. 2. Tantangan yurisdiksi, cybercrime, sifat kejahatan siber yang tidak mengenal batas, virtual dan seringkali melibatkan multi yurisdiksi atau pelaku, korban, dan server di negara berbeda. 3. Locus delicti atau tempat kejadian, penting untuk menentukan apakah hukum Indonesia berlaku dan menentukan kompetensi pengadilan atau kejaksaan. 4. Teori locus delicti atau Van Hamel, menentukan lokasi berdasarkan tempat perbuatan pelaku, tempat alat bekerja, tempat akibat langsung muncul, atau tempat akibat konstitutif diambil. Kemudian ada tempus delicti atau waktu kejadian, penting untuk menentukan asas legalitas pasal 1 KUHP, kemampuan tanggung jawab pasal 44, umur pelaku pasal 45, daluarsa pasal 79, dan tertangkap tangan pasal 57 HIR. Kemudian ada asas legalitas, yaitu 1. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP, prinsip nullum delictum nulla poin sin pravia lege poinal, perbuatan tidak dapat dipidana tanpa aturan yang ada sebelumnya. Kemudian 2. Konsekuensi asas legalitas formil meliputi larangan analogi untuk pidana baru, larangan berlaku surut, rektortil, dan perbuatan harus tercantum dalam UU agar bisa dipidana. 3. Asas legalitas material. Di Indonesia, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, mengakui adanya hukum tidak tertulis. Kemudian 4. Rancangan KUHP baru menekankan keseimbangan kepentingan individu vs masyarakat, di mana pelanggaran hukum adat tetap bisa dipidana walau tidak diatur UU tertulis. Kemudian ada asas lex temporis delicti, jika terjadi perubahan UU maka digunakan ketentuan yang paling meringankan bagi terdakwa. Kemudian ada pengecualian dan tantangan internasional, yaitu pengecualian hukum internasional, hak imunitas hukum tidak berlaku bagi kepala negara asing, duta besar, anak buah kapal perang asing, dan pasukan negara sahabat yang sah. 2. Studi kasus analisis hukum terkait WNI yang melakukan hacking server Bank Singapura dari Thailand. 3. Tugas diskusi, skenario orang Rusia di Cina yang melakukan hacking commerce di Indonesia dengan korban di AS. 4. Tantangan yurisdiksi, masalah cloud computing, anonimitas atau VPN atau proxy, lambatnya kerjasama internasional, dan perbedaan regulasi antar negara. Kemudian solusi penegakan hukum melalui perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat atau Interpol, harmonisasi hukum atau model law unkitral, dan peningkatan kapasitas. Kemudian aktivitas atau role-play persidangan kasus karding internasional untuk menganalisis isu yurisdiksi. Kemudian ada rangkuman, kesimpulan mengenai kesulitan menentukan lokasi waktu di dunia siber dan pentingnya kerjasama internasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.